إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. Matang para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz, jajaran takmir masjid Jami' Rojati, hadirin wal hadirat, jamaah sholat duha dilanjutkan dengan kajian agama yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya mantap saat menika tasih diparingi kesempatan dan Gusti Allah saged mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh takmir masjid Baitur Rahim Kota Jambi, yaitu kegiatan Ahad Duha. Mugi-mugi mawon sedaya amal ibadah kula panjenengan sedaya dikerami dening Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya paringi hati ingkang terang tetapi iman dan Islam, selamat dunia dan akhirat, diparingi ridho Allah Subhanahu wa taala, diparingi keluarga ingkang tentrem, ingkang sakinah, penuh mawaddah warahmah. Mugi-mugi kula panjenengan separingi putra-putri, cucu-cucu ingkang saleh wa shalihat, paring gampang rezekine, diparingi lunas utane, diparingi sehat wal afiat awaki rohani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing dinten-dinten menika kula panjenengan sedaya masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Wonten ing siang menika kula berkesempatan untuk ngisi pengawasan tiap ahad kliwon. Teng mriki kula maos kitab mawon. Kitab karya seorang pujangga dari Timur Tengah yang bernama Syekh Mustafa Al-Mulayaini. Yang ini sastrawan Arab, banyak sekali karya tulisnya, termasuk ini Idhatun Nasihin. Ini kita menjelaskan tentang akhlak, adab, etika, dan mengajarkan tentang organisasi. Kita belajar tentang hurriyah, kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu bahasa Arabnya hurriyah. Tenggiri dijelaskan bahwa bagi bangsa-bangsa itu akan memiliki waktu akhir. Inna lil umami ajalan, setiap bangsa pasti memiliki ajal. Kalau panjenengan saya pecah itu berarti kedatangan ajal. Manusia ketika ruhnya keluar dari jasadnya itu namanya ajal. Ketika habis masa kontrak hidupnya yang diberikan oleh Allah, mati, itu namanya ajal. Bangsa Indonesia ini akan mati, akan menemui ajalnya. Ketika nopo inna lil umami ajalan wa ajalu kulli ummatin yawma tafqidu hurriyataha, yaitu ketika sebuah bangsa telah kehilangan kemerdekaannya, kebebasannya. Hurriyah ini, kemerdekaan ini bukan karena usaha kita, ikhtiar, tapi yang menentukan Allah.
Al-hurriyatu utawi kemerdekaan iku hibatun pemberian minal khaliqi saking Allah dan kang nitahaken makhluk diberikan dari makhluk kepada makhluk. Kemerdekaan Indonesia ini adalah sebuah anugerah dari Allah yang Maha Pencipta kepada makhluknya. Berarti ini kenikmatan amanat harus kita jaga bersama-sama, harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yusarrifuha fi ma ya'udu ala nafsihi wa ala ghairihi bisa'adati wal khairi. Jadi tujuannya Gusti Allah maringi kula panjenengan sedaya Indonesia merdeka niki supaya digunakan untuk sesuatu yang kembali kepada kita, kepada orang lain, yaitu dari kebaikan, kebahagiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ingkang minulya secara ahli bahasa namine merdeka niku selamat, bebas, ucul. Niki nama arti bahasa. Arti bahasa kebalikannya abdun, abdun itu kaulah budak. Bahasa Indonesia bukan budaknya bangsa lain, yang mana selama 350 tahun lebih bangsa Indonesia dijajah, dikendalikan, diintervensi oleh bangsa lain, mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, sekutu. Tahun 45 Gusti Allah menganugerahkan, membebaskan negara kita, bangsa kita yang sangat lama sekali dikuasai oleh negara asing, akhirnya dianugerahkan kepada kita meskipun lantaran para pejuang. Mugi-mugi para pejuang niku kali Gusti Allah amal ibadah diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ikut berjuang, kita tidak ikut merebut kemerdekaan. Sakniki nopo tugas kita itu jauh lebih berat. Mengisi kemerdekaan jauh lebih berat. Para hadirin dunia, wal hurru bil makna al-madani asriman kana khalisat tarbiyati. Kula lencat mawon iki. Wal hurru utawi kemerdekaan bil makna al-madani kelawan arti masa kini. Milenial pada saat itu ini dikarang ratusan tahun ini. Niki zaman penjajahan Belanda, kita tidak tunasiin ini haram diajarkan di pondok-pondok pesantren, karena di sini mengandung ajaran-ajaran yang bisa membangkitkan semangat para pribumi untuk berjuang, untuk memberontak kepada Belanda. Ini dilarang sih ya. Jadi kemerdekaan menurut makna milenial pada saat itu yang benar adalah maka khalisat tarbiyati, orang yang bersih pendidikannya, orang yang merdeka pendidikannya. Niki singkat mawon, sekarang ini Indonesia tidak sepenuhnya merdeka. Boten betul-betul terbebas dari genggaman, dari cengkraman pihak asing. Masih belum merdeka dalam segi pendidikan. Niku tasih diintervensi oleh Barat, sehingga maunya mereka pendidikan agama di sekolah-sekolah itu maunya dihilangkan, ditiadakan, dinafikan dengan usaha dikerdilkan, dikurangi. Dalam satu bulan, dalam satu minggu hanya beberapa jam. Nah niku dunia pendidikan belum merdeka sepenuhnya. Lini ekonomi belum merdeka sepenuhnya. Banyak hasil-hasil tambang kita tidak bisa menentukan harganya. Yang menentukan harga itu pihak asing. Singapura negara kecil
itu yang bisa menentukan harga dari hasil tambang kita. Berarti kita belum merdeka. Dan ini menurut Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini, esensi dari merdeka adalah orang yang pendidikannya itu terbebas merdeka. Kita bebas untuk menentukan bagaimana corak warna pendidikan kita. Ini pun merdeka. Tapi sedikit demi sedikit, alhamdulillah, kalau panjenengan saya butuh bersyukur, para pemimpin dan pemerintah saat ini disetarakan antara pendidikan MI, madrasah, kali sekolah formal yang lain itu disetarakan. Nek zaman sekian jangan diharapkan tamatan MI, tamatan sanawiyah, tamatan aliyah yang jadi pegawai negeri itu sulit sekali. Sekarang sudah disetarakan. Akan tetapi masih ada intervensi pihak asing untuk menyetir dunia pendidikan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pendidikan kita harus merdeka. Nopo sehingga Indonesia, bangsa Indonesia itu dijajah pihak lain karena kita itu bodoh, sehingga pada saat itu yang boleh meneruskan sekolah rakyat, sekolah dasar, mau golongannya priayi, golongannya aneh-aneh Belanda, ya golongannya anak-anak penjajah itu sakit sekolah dulu. Anaknya raja-raja, anaknya apa niku raja-raja. Nek sakniki alhamdulillah siapapun niki saged sakniki melanjutkan pendidikan, meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Puji syukur meskipun tasik disetir oleh pihak asing. Kula gak ada rencang kula untuk pedalaman mriko, pedalaman pakai mriko munggah di gunung-gunungnya. Wis gunung jauh dari kota niki, mantu niku mlebet ngidul enten toya niku sasake ngangge jajah. Teng gunung niku tengah-tengah gunung enten griya niku. Nulih tengandhap niku jurang. Niku sekolah niku S3 doktor, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita lemah dalam segala hal, lemah dalam pendidikan ojo, lemah dalam ekonomi ojo, lemah dalam akidah ilmu agama iman ojo, bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang merdeka yang benar adalah pertama merdeka pendidikannya. Yang kedua naqiyun nafsi. Orangnya itu hatinya bersih. Niki hangkula panjenengan sedaya kudu perhatikan. Kapan musuh londo, musuh niku dohir, niku mboten berat meskipun gawa alat berat sebagai katon. Tapi musuh diri kita sendiri mboten katon, niki berat. Kita tidak mengenali bahwa di dalam diri kita itu ada musuh dan kita sulit untuk mempersiapkan diri untuk melawannya. Niku sulit, penting maksudnya ini kan. Nah, khutbah NU online itu materi khutbah ini dijelaskan. Yang penting kula panjenengan saya niki supaya betul-betul merdeka. Pertama kudu qanaah nrimo ing pandum. Kudu bersih atine kudu nrimo ing pandum. Dan hindari sebaliknya yaitu tomak, rakus, merasa kurang. Dan syair mengatakan al-'abdu hurrun in qadir wal hurru 'abdun in qamir. Seorang hamba budak itu bisa menjadi seakan-akan menjadi orang yang merdeka.
budak niku selayaknya orang yang merdeka ingkonik kapan gada sifat nerimo ing pandu wong melarang niku saged merdeka kapan atine merasa sugih minan nafsi. Orang miskin, orang yang melarat fakir bisa kaya kalau memiliki kebersihan, kemerdekaan hati, yaitu merasa cukup. Itu hakikatnya yang merdeka. Begitu juga sebaliknya, orang kaya selayaknya orang miskin kalau dia masih merasa kurang, rakus, tomak, mengharapkan pemberian orang lain. Perawi kami nunggu. Niki syaratnya merdeka hamba kali. Hang pertama niku pendidikannya merdeka. Hamba berkali niku hatinya merdeka dari penyakit-penyakit kurang. Masih nyatanya boten gadah apa-apa merasa kaya. Syukur akhirnya. Yang ketiga mutamassikan bil fadhil ini, dia berpegang teguh kepada perilaku-perilaku yang baik, perilaku yang utama. Kapan kula panjenengan saya mengekspresikan hari kemerdekaan dengan mabuk-mabukan, dengan kemaksiatan, boya-boya, pesta-pesta kemaksiatan, niku hakikate boten merdeka. Nah, ada karnaval umpama bener teng YouTube niku video yang beredar karnaval aminggawa minuman keras dipakai sakerdus ambi-ambi ambi mabuk-mabukan, niku dia itu tidak merdeka, menjadi budak. Budaknya siapa? Hatinya, nafsunya. Menjadi budak-budaknya siapa? Setan, iblis, naudzubillah min dzalik. Iki kula kasar nek masalahnya tadi mabuk-mabukan iki. Kadang-kadang boten utamasikan bil fadhil ini, tidak berpegang teguh kepada etika ajaran agama Islam. Dia maunya bebas, merdeka, bebas apa mau gue, mau mengerjakan apa saja dengan alasan berpegang teguh kepada hak asasi manusia. Masing-masing orang punya hak. Silakan hak untuk minum minuman keras, tapi orang lain juga punya hak untuk merasa aman. Untuk merasa aman. Hati-hati putra-putri kula panjenengan saya, dengan alasan kebebasan, kemerdekaan, hak asasi manusia, bebas minum minuman keras, bebas melakukan pergaulan bebas. Nopo meskipun minuman keras ini tidak tergolong dosa besar, karena kebanyakan dosa besar yang dilakukan oleh orang manusia itu berangkat bersumber dari niki yang diremehkan minuman keras itu. Dari minuman keras. Umpama kalau panjenengan sedaya, jadi ada cerita, ada orang yang disekap, disuruh memilih melakukan dosa. Ada 3 pilihan. Yang pertama, lakukan ini membunuh orang. Yang kedua, lakukan berzina. Yang ketiga, diancam disuruhkan memilih untuk minum minuman keras. Meskipun sedikit, hanya 1 tumen ini. Akhirnya dia mikir, umpama saya melakukan membunuh orang ini dosa besar, aku tidak mau. Umpama milih yang dibawanya berzina dosa besar. Kalau masih remaja, belum pernah menikah, perawan, kenapa gadis, kasih jejaka, kok berzina? Niki hukumannya harus dicambuk kali 100 cambukan. Jika sudah pernah menikah sah, hukumannya diranjang, dibuatkan lubang setengah badan, dikubur setengah badan. Ada orang liwat di perempatan melempari batu sampai
kemudian orang tersebut memilih dosa yang dia rasa ringan, akhirnya dipilihlah dosa itu melakukan minuman keras meskipun sedikit, akhirnya dia teler mabuk. Ketika mabuk, setan mengiring wanita cantik, akhirnya dizinai, diperkosa wanita itu. Setelah dia tersadar, dia takut, akhirnya ini bukti saksi ini akhirnya dihilangkan, akhirnya membunuh. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, masing-masing manusia punya hak pilihan, bebas melakukan pilihan, tapi kita harus mempertimbangkan orang lain pun punya hak untuk merasa aman, untuk selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nafirun minal radaili. Syaratnya percikan itu kudune tiyang niki harus menjauhi, lari sejauh-jauhnya dari pekerjaan yang rendah, maksiat. Itu hakikatnya merdeka. Mulanya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kemerdekaan, mengisi kemerdekaan ini sangat berat sebagai sarana alat untuk melakukan tingkah laku rendah. Ini saat ini ya Allah sangat canggih, sangat mudah. Nek zaman panjenengan sedaya ajenge pacaran jemenan niku pundi Bu? Pundi? Nulis surat nggih. Nulis surat, kirim surat lewat pos napa niku. Lewat jarumane sakniki Allah tinggal pencet, tinggal ketik langsung ya Allah. Jadi sarana untuk melakukan pekerjaan rendah itu saat ini sangat mudah. Kasihan anu fuyudal ubudiyyati. Orang yang merdeka yang sejati, yang hakiki adalah orang yang harus bisa melepaskan belenggu perbudakan. Kula panjenengan saya wong Indonesia ini kudu bangga Pak. Kudu membanggakan negara kita, bangsa kita Indonesia. Jangan memuji-muji membanggakan negara asing. Napa-napa kalau Indonesia ini enten, tambah napa-napa enten. Para wali ampuh asli Nusantara Pak. Ojo membangga-banggakan wali luar negeri. Saya ini ketika kita sangat membanggakan, mengagumi orang luar negeri Indonesia, apalagi mereka senang melakukan doktrin cinta buta berdasarkan mimpi-mimpi. Padahal mimpi-mimpi ini sangat gawe-gawe. Kemudian jika kita jadi budak mereka, niki Indonesia ini akan tidak ada, menemui ajalnya, hilang kemerdekaan kita, dikuasai oleh orang asing. Amilan bima yatlubu minal wajib. Kemerdekaan yang hakiki itu adalah ketika kita manakala kita mengamalkan perkara yang wajib. Kapan kepengen merdeka sepenuhnya, sholat 5 waktunya itu diperhatikan. Jadi kapan pun generasi muda kita mboten memperhatikan sholat 5 waktu, pendidikan yang mboten diperhatikan, kemudian hatinya itu mboten dibersihkan, kemudian tidak berpegang teguh kepada fadhailul amal, amal-amal yang utama, tidak berupaya untuk melepaskan belenggu-belenggu perbudakan, maka tunggu ajalnya bangsa Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia diciptakan oleh Allah, tidak pernah Gusti Allah memerintahkan supaya manusia itu memperbudak manusia yang lain. Betul enten. Tidak ada santri budaknya kiai, betul enten.
Tidak ada rakyat budaknya penguasa badan sami niku hakikatnya kemerdekaan. Suatu saat sahabat Umar niku nyeneni Amr bin As. Sahabat Umar berkata dengan keras karena menyaksikan Amr bin As niku seorang sahabat punya anak ini merasa Agus, salah satu Agus niku mau menempeli anaknya orang awam tiang rendahan tengah Kipti bangsa Kipti ditempeleng. Kemudian sahabat Umar niku marah-marah. Kiai ini bapak ini Amr bin As sahabat Kanjeng Nabi niku dimarahi oleh Sayyidina Umar dengan berkata, sejak kapan kamu memperbudak orang lain? Karena manusia begitu dilahirkan dari rahim ibunya niku dalam keadaan merdeka. Allahumma sholli ala Muhammad. Para mulya panjenengan di antara panjenengan ada yang menjadi bos majikan, jangan sekali-kali memperlakukan karyawan itu selayaknya budak. Ampun. Aja sampai kalau panjenengan saya kula nggak kiai napa niku nampani utawa nyopani datang tiang itu ngangge tangan kiri niki masyaallah niki gedingane tampil datang tiang niki. Aja pisan-pisan kula panjenengan saya. Dadi wong sugih duwe buruh akeh niku nguweni ngangge tangan kiwa. Aja napa malih nuding nganggo sikil. Nah, naudzubillah minggane. Waya sholat temen sholat. Ini tanggung jawab kita. Selaku majikan, kewajibannya anak buah karyawan-karyawati itu tanggung jawab majikan. Kapanpun enten suara kiroan, niku kan istirahat. Kapan enten guru karyawan kok kali gosip arep jamaah arep Jumatan dilarang, kok makin tetap mawon milu ning kono, megawe ning kono, ini hakikatnya dia sedang menjadi budak. Naudzubillah min dzalik. Kita enten ngeten nggih Bu. Jika ada majikan entah punya toko, punya karyawati, mboten asal jilbaban kan wajib. Yang boleh jilbaban, yang jilbaban yang boleh menggawe leren. Kok make kuat ning kono, berarti dia sedang menjadi budak majikan. Dia belum merdeka. Ini yang dimaksud bangsa Indonesia saat ini belum mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Mugi-mugi mohon bertambah tahun, tambah pemimpin Indonesia ini tambah sae. Allahumma amin. Kirana kami kalau sesuatu kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dhalan illa hadaita wa la 'asiran illa yassarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, panjenengan dadosaken bangsa Indonesia ini bangsa ingkang merdeka saestu ya Allah. Panjenengan dadosaken bangsa ingkang barokah ya Allah. Panjenengan dadosaken bangsa ingkang baldatun thayyibun wa thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad.